Kerajaan dan peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan Hindu. Kerajaan ini berdiri di 3 pulau terbesar di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Raja pertama Kerajaan Kutai bernama Kudungga. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman karena menghadiahkan 20.000 ekor sapi beserta minyak dan lampu pada kaum Brahmana. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno terletak di bumi Mataram, Jawa Tengah. Daerah ini sangat subur karena berada di tengah-tengah Gunung Sindoro, Tangkuban Perahu, Sumbing, Merapi Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Kerajaan ini sering disebut dengan nama Kerajaan Medang yang merupakan kerajaan agraris. Pada awalnya Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Raja Sana yang bijaksana. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kerajaan Kediri. Pendiri Kerajaan Kediri adalah Raja Pameswaran 1117 sampai 1130. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Jayabaya. Jayabaya adalah Raja Kediri yang terbesar. Jayabaya dikenal dengan ramalannya yang disebut Jongkok Jayabaya. Raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya. Setelah Kertajaya menjadi raja, Kerajaan Kediri diserang oleh Ken Arok dari Kerajaan Singasari. Serangan itulah yang membuat akhirnya riwayat Kerajaan Kediri berakhir. Peninggalan pada masa Kerajaan Hindu antara lainnya, yang pertama ada Prasasti Yuga. Selanjutnya ada lagi sejarah lainnya antara lain Nagara Kertagama, Hari Raya Nyepi, dan Prasasti Ciarete. Hai, ayo kita belajar mengenai kerajaan Buddha di Indonesia. Semangat! Kerajaan Kalingga atau Halim, Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah terdapat sebuah kerajaan bernama Halim. Pada tahun 674 Masehi, Kerajaan Halim diperintah oleh seorang perempuan bernama Hisi Mo Sima. Tahun 664, datang seorang pendeta dari Cina bernama Huining. Ia menerjemahkan kitab-kitab agama Buddha Hinayana. Rakyat Kalingga memeluk agama Buddha Hinayana. Pendeta yang terkenal bernama Juana Patra. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dan berpusat di muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Palaputra Dewa. Wilayah Kerajaan Sriwijaya yaitu hampir seluruh Pulau Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Melayu, Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, sehingga Sriwijaya disebut Kerajaan Nasional pertama. Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat, dapat menguasai Selat Malaka, Karimata, dan Sunda sebagai jalur perdagangan India dan Cina, sehingga Sriwijaya disebut Kerajaan Maritim. Kerajaan Sribangun. Kerajaan Sribangun merupakan kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Pangun, tak jauh dari Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerajaan ini merupakan penerus Kerajaan Martadipura. Raja Kerajaan Sribangun yang paling terkenal bernama Raja Kepa. Peninggalan Kerajaan Buddha antara lainnya Kerajaan Borobudur, Prasasti Karangbrahi, Tradisi Ulambana. Mari kita belajar mengenai peninggalan dan kerajaan Islam di Indonesia.
Semangat! Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka. Pusat kerajaan Aceh terdapat di Kutaraja, yang sekarang menjadi Banda Aceh. Raja Aceh yang pertama ialah Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau memerintah antara tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, Ali Muhayyad Shah mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Lama-kelamaan kerajaan Aceh berkembang menjadi sebuah kerajaan Islam yang kuat. Kerajaan Demak. Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Semula Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Pada abad ke-15, daerah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Demak, sudah memeluk agama Islam. Akan tetapi raja-rajanya tetap setia kepada Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit runtuh akibat Perang Saudara pada tahun 1478, pusat kerajaan Hindu berpindah ke Haling dan akhirnya ke Daha, maksudnya Kediri. Runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan bangkitnya Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Banten. Pada tahun 1552, putra Fatahillah yang bernama Hasanuddin diangkat menjadi penguasa Banten. Putranya yang lain, Pasarian, diangkat menjadi penguasa di Cirebon. Fatahillah sendiri menjadi pusat kegiatan keagamaan di Gunung Jati, Cirebon, sampai beliau wafat pada tahun 1568. Jadi, pada awalnya Kerajaan Banten merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Peninggalan sejarah Kerajaan Banten. Ada syair Abdul Muluk, Pesta Tabuik di Pariaman. Lalu sejarah lainnya lagi ada Masjid Agung di Yogyakarta dan Pesta Grebek Besar